akhirnya. Awal tahun Tina Mitra berdiri tahun 2008. Seorang penangkap ular datang ke rumah untuk meminjam uang. Terbesit rasa iba, saya pun memberikan sejumlah uang sekaligus menanyakan tentang pekerjaan orang tersebut. Dari situlah muncul ketertarikan terhadap ular. Semula Tina Mitra menjadi penampung ular dan kulit ular untuk dijual ke Jakarta. Belakangan, saya baru menyadari bahwa harga kulit ular yang dijual tersebut sangat tidak sebanding jika sudah diolah menjadi produk jadi. Setelah itu, saya bicara sama suami saya, dia menjual kulit ular ke Jakarta, saya bicara sama dia, coba dilihat, di Jakarta kulit ular itu dibuat apa? Ya, dan saya ke Jakarta, saya menjual kulit. Setelah itu saya lihat kulit itu ternyata dibuat tas, tas yang terbuat dari kulit ular. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ya udah, kenapa tidak kita coba di Jambi? Nah, memang sih agak berat untuk pertama kami mulai karena kita dari nol dan kita tidak punya ilmu. Tapi saya bilang ya udah kita coba cari dari Jakarta, kita buka Google, kita lihat semua, kita cari penyamakan semua, sampai akhirnya kita dapat ketemu orangnya. Akhirnya kita nego dan orang itu datang ke Jambi, kita bawa, kita catat mobil semua lengkap dengan alat mesin, kita bawa sini. Kemudian setelah bekerja 1 bulan ternyata mereka tidak bisa dan gagal. Akhirnya saya berpikir lagi, saya lihat orang lain punya produk bisa kulit ular ini menjadi tas yang bagus. Kenapa di sini gagal? Saya tidak pernah menyerah. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kita cari orang lagi. Sampai akhirnya kita ketemu orang-orang yang bisa membantu kami untuk penyamakan pertamanya, kemudian akhirnya menjahit tas, akhirnya menjadi tas yang bagus. Pertama tukang kita datang itu ada 3 orang ya, sama penyamak 5 orang. Nah, penyamakan kita itu di bulan pertama gagal total. Dibikin tas, tasnya keras semua. Jadi kita punya kulit ular dipotong, disamak, keras semua. Jadi nggak jadi tas. Nah, akhirnya kita berpikir lagi sampai tukang samaknya itu sakit. Saking stresnya dia sakit, dia bilang dia mau pulang. Karena takut dia lihat kegagalan. Ya, akhirnya kita berdua coba lagi cari ya. Kita cari lagi penyamak yang baru. Akhirnya ketemu dan mulai bagus kulitnya ya. Setelah kita buat tasnya lumayan bagus walaupun tidak maksimal yang seperti yang kita harapkan. Di awal kita buat beberapa tasnya juga apa ya namanya ya, tidak bagus lah menurut saya. Kita mau buat tas yang A jadi B gitu. Jadi memang kualitasnya sangat-sangat jelek ya, karena memang kami tidak punya dasar, kami tidak punya pendidikan, dan kami tidak punya ilmu tentang pembuatan tas, penyamakan, kami nggak punya ilmu. Tapi kami tetap semangat, ya udah kita buat lagi. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak? Akhirnya kita jalan, bikin tas kita mulai banyak. Kita masih 12 tahun yang lalu itu kita di rumah di samping, kita buat jualan di situ. Buatnya juga di belakang jahitnya, jadi di satu tempat di situ kita tinggal gitu kan. Ada sampai satu orang Jambi bilang, kamu nggak salah ya jualan tas mahal-mahal di Jambi. Gimana dia bilang? Siapa yang mau beli gitu? Waktu itu dia bilang di Jambi ini siapa yang mau beli? Mitra katanya. Nah, ternyata sampai hari ini Tina Mitra bisa berhasil sudah 12 tahun dan terkenal di seluruh Indonesia. Sekarang Tina Mitra sudah mempunyai beberapa galeri, salah satunya ya di Jambi ini pusatnya. Tina Mitra juga salah satu tas yang dilakukan dari awal sampai akhirnya di satu tempat. Jadi dari hulu ke hilir, dari pembelian ular hidup, pemotongan, penyamakan, pembuatan hingga penjualan di satu tempat hanya di Tina Mitra. Jadi kalau di Indonesia nih, kalau jual-jual aja, beli-beli aja, tapi di Tina Mitra dari awal sampai akhir kita buat di satu tempat. Ya, sekarang Tina Mitra salah satunya ada di Jambi, tempatnya ada di Medan, ada di Palembang, dan di bandara. Dan kita di rencana di tahun 2021 kita akan buka office di Jakarta, dan kita akan juga memulai dengan fashion, karena memang sudah kita siapkan
Walaupun mungkin kalau keadaan zaman agak nggak begitu ini, tapi kita sudah dari sekarang sudah mempersiapkan untuk perkembangan tunanetra untuk lebih baik dan semakin besar, khususnya mungkin di Indonesia dulu. Tunanetra mulai terkenal itu di tahun 2009 karena satu-satunya di Jambi yang bisa memproduksi kulit dari awal sampai akhir di kita. Memang karena kota Jambi kan masih waktu itu belum begitu rame dan memang pengrajin untuk kulit tidak ada, satu-satunya tunanetra. Jadi kalau tamu datang, pejabat datang selalu dibawanya ke tunanetra. Kenapa kita memilih kulit ular? Ternyata di seluruh dunia kulit ular terbaik itu ada di Sumatera, salah satunya di Jambi. Jadi kalau di luar negeri itu kulit ular ini, tas kulit ular yang sudah jadi itu bisa ratusan juta. Nah, padahal barang bahan baku kulit ular itu sendiri ada di tempat kita, di Jambi sendiri. Kenapa saya bilang berpikir untuk membuat tas itu di sini? Nah, jadi saya bilang kenapa kulit ular? Ya itu, karena kulit ular itu mahal, kenapa nggak kita yang ngerjain? Kenapa harus orang luar negeri? Kulitnya dari kita, uangnya mereka yang banyak, kita cuma nangkapin ular. Kenapa nggak dari kita? Dari situlah ide muncul. Kalau motivasi sih dulunya sih memang pengen cari duit aja ya. Kita juga dulu kerjanya, sebelum saya kerja tas, saya pernah di asuransi 15 tahun. Ya segala macam pekerjaan kita udah kerjain. Kita pernah jualan sayur, kita pernah jualan martabak, kita pernah piara ayam. Ya serabutan kemana kita kerjain. Sampai kita ketemu yang ini dan kita fokus, kita tekunin sampailah seperti sekarang tunanetra.